问什么？ Donnie Yen adalah aktor, koordinator pertarungan, dan pemeran pengganti sutradara dan produser kelahiran dari RRC. Ia menjadi idola bagi penggemar aksi Asia di seluruh dunia dan meraih kesuksesan di Hollywood. Kita akan ceritakan kepada Anda bagaimana dia melakukan semua itu di video. Mix Show mempersembahkan Ip Man, bagaimana Donnie Yen hidup dan bagaimana dia menghabiskan jutaan dolarnya. Nama asli aktor ini adalah Yen Chi-tan dan lahir pada tanggal 27 Juli 1963 di kota Guangzhou, Tiongkok Selatan. Juga dikenal sebagai Canton. Dalam dialek Beijing, nama belakangnya diucapkan Zen, dan Yen adalah pengucapan Canton. Ayah dari keluarga tersebut, Clayster Yen, adalah seorang pemain biola, dan ibunya Bo Sim Mark adalah seorang vokalis di Guangzhou Symphony Orchestra. Di sana mereka bertemu, tapi 2 tahun setelah kelahiran putra mereka, keluarga itu berpisah. Ayah dan anak tersebut bermigrasi ke Hong Kong. Namun pihak berwenang tidak mengizinkan Mark pindah. Baru pada usia 9 tahun, anak laki-laki ini berhasil bertemu ibunya lagi dan keluarga ini akhirnya dipertemukan kembali dengan lahirnya adik perempuan mereka, Chris. Selama perpisahan, Mark menguasai seni bela diri dan bermimpi buka sekolah sendiri di Hong Kong. Tapi dia bertemu mafia lokal di sana, pasar sudah terpecah. Mark juga mengajari anak-anaknya seni bela diri, oleh karena itu tidak mengherankan jika Chris juga merupakan seorang jagoan bela diri. Dan di tahun 2000-an, dia mencoba sendiri di teater. Pada orang tua juga mempuk kecintaan terhadap musik pada anak-anaknya. Donnie memainkan piano dan beberapa instrumen lainnya dengan sangat baik. Namun minat utamanya tetap pada seni bela diri. Anak laki-laki itu mempelajari buku-buku khusus dan mengulangi semuanya apapun gayanya. Ketika dia berusia 11 tahun, keluarga Yen pindah ke Amerika Serikat, menetap di pinggiran kota Boston. Di seberang lautan, ayah Donnie bekerja sebagai editor surat kabar berbahasa Mandarin, dan Mark akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya dan mendirikan Chinese Wushu Research Institute. Sekolah ini dengan cepat menjadi populer, dan Donnie menjadi salah satu siswa terbaik. Dia menonton film dengan cermat bersama aktor petarung favoritnya Bruce Lee dan Jackie Chan, dan mengulangi trik-trik mereka. Namun dia memperlakukan Chuck Norris dengan terhina, karena dia bisa dengan mudah membedakan film mana yang menampilkan seni bela diri Tiongkok asli dan mana yang palsu. Saat remaja, Donnie mulai bertarik karate Jepang, taekwondo Korea, dan tinju ala barat, serta hip-hop dan breakdancing. Dia mulai bolos sekolah dan menghabiskan waktu di combat zone yang terkenal distrik kriminal di Boston. Remaja ini berpartisipasi dalam pertarungan MMA bawah tanah, mulai menjalani kehidupan malam dan bahkan bergabung dengan geng. Untuk melindungi putranya dari geng, ibu Donnie mengirimnya ke Beijing untuk mengikuti pelatihan 4 tahun bersama tim Wushu Beijing. Pada tahun 1983, Yen memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat, berniat mendirikan sekolah seni bela diri sendiri di Hollywood. Namun sebelum berangkat, ia mampir ke Hong Kong agar teman ibunya atas permintaannya sendiri bisa menilai kemampuan bertarung Donnie. Temannya ini adalah sutradara Yu Wo-ping, yang langsung mengundang pemuda ini untuk mengikuti audisi film thriller komedi terbarunya Drunken Tai Chi, yang juga dikenal sebagai Drunken Tai Chi Master. That'll teach you to fool around with me, little boy. Young mister, are you okay, sir? That fat bitch, it's only because she weighs 2 tons, she is... Hanya dalam 5 menit, Yen membuat kru semua terkesan dan disetujui langsung untuk peran utama. Film ini dirilis pada tahun 84, namun Donnie tidak suka proses pembuatan film. Dia kesal dengan sutradara yang hampir tidak menjelaskan apapun, tapi akan berteriak jika tidak menyukai sesuatu. Saat itu, Yen tak menyangka bisa bertahan lama di film, namun kolaborasi dengan Yu Wo-ping terus berlangsung. Setahun kemudian, film Mismatched Couple dirilis, di mana aktor tersebut mengalami cedera yang sangat parah di bagian bahu sebelah kanannya. Hal itu masih mengganggunya hingga saat ini. Diikuti oleh 2 bagian dari film Tiger Cage dan film aksi In the Line of Duty for Witness, juga disutradarai oleh Yu Wo-ping. Sang master mengungkapkan kepada Donnie secara spesifik pementasan adegan pertarungan dalam film, dan selama bertahun-tahun bekerja bersama, aktor ini telah mengembangkan gaya pertarungannya sendiri di layar. Kemudian Donnie mulai bekerja sama dengan sutradara lain membintangi film Holy Virgin vs. The Evil Dead, Crystal Hunt, New Dragon Gate Inn, Cheetah on Fire, Butterfly, dan Sword. Namun perannya dalam film aksi Once Upon a Time in China 2 yang dibintangi bersama Jet Li pada tahun 1992 menjadi tonggak sejarah bagi Yen. 黃師傅不愧係民團總教練，失禮失禮，大人見笑。頭先只不過向黃師傅請教幾招，黃師傅嘅少林軍法果然名不虛傳。 Karyanya ini membuat Donnie mendapat nominasi penghargaan film Hong Kong dalam kategori aktor pendukung terbaik. Pada tahun 1993, aktor ini bertemu kembali dengan Wu Ping di lokasi syuting film aksi Iron Monkey. 有冇聽過鐵馬路？
街知巷聞啦，你想揾佢咩？如果俾我揾到佢，我一定扭甩佢個頭。 Film ini ternyata sukses dan dikenang karena adegan pertarungan dengan biksu Shaolin yang disutradarai oleh Donnie. Ironisnya, fragmen khusus ini sebagian besar merupakan hasil sunting film dan terbang dengan kabel, namun hampir semua adegan lainnya dikoreografikan dengan susah payah. Iron Monkey menjadi lebih luar biasa karena beberapa tahun setelah dirilis di Asia, film ini diakuisisi oleh studio film Miramax. Dikerjakan ulang, direkam ulang, dan ditayangkan di bioskop-bioskop di seluruh Amerika Serikat. Setelah premier pertama di New York dan Los Angeles, film ini mendapat pujian kritis dari kritikus Amerika dan hadiah di upacara Towers Award, penghargaan tahunan dari World Academy of Stuntmen untuk pemeran pengganti terbaik di box office. Pada November 93 yang sama, Donnie Yen menikah dengan model Long Jingqi, tapi kehidupan keluarga mereka hanya bertahan kurang dari setahun. Setelah putus, Leong mengetahui bahwa dia hamil dan pada tahun 95, putra mereka Man Seok Yen akhirnya lahir. Selama ini, aktor ini membintangi film Hero Among Heroes, Wing Chun, di mana dia berperan sebagai komposer menulis soundtrack, serta film High Voltage, yang terakhir yang memulai debutnya sebagai co-director, dan pada tahun 96, sequel Iron Monkey dirilis kembali. Selanjutnya penonton menyaksikan film aksi Ballistic Kiss, Shanghai Affairs, dan Legend of the Wolf. I hope to remember who I was after seeing you. You can't understand. Every night I have nightmares. It's terrible. I can't remember. 3 film ini disutradari langsung oleh Yen sendiri. Yang terakhir ini juga dikenal sebagai The New Big Boss dan telah menjadi klasik ikonik sejati. Setelah cerai dengan istri pertamanya, Donnie mulai berkencan dengan aktris dan model fashion asal Hong Kong bernama Joy Meng. Hubungan mereka berakhir juga pada tahun 2000. Tapi ada satu episode yang terjadi di akhir 90-an yang sangat menonjol. Anak-anak muda itu pergi bersantai di salah satu klub malam di Hong Kong. Dan ketika Donnie pergi untuk memesan, 8 pria mabuk berat menunjukkan ketertarikan yang tidak diinginkan pada Joy. Mereka tidak berhenti oleh kehadiran sang pacar maupun peringatan untuk menjauh. Bahkan ketika pasangan itu keluar dari klub, orang-orang itu mengejar mereka di jalan dan menyerang Yen. Itu adalah kesalahan besar, karena pada akhirnya ke-8 pria itu berakhir di rumah sakit dengan kondisi patah tulang, lecet, gegar otak, dan bahkan lebam. Donnie sendiri hanya mengalami luka memar ringan dan ditangkap keesokan harinya, namun segera bebas ketika polisi tahu bahwa tindakan itu hanya untuk membela diri. Pada tahun 2000, film aksi fantasy berjudul Highlander in Game dengan Adrian Paul dan Christopher Lambert sebagai pemeran utama dirilis. One day soon, we will all serve very little purpose to kill except dead. Itu adalah film Amerika pertama yang dibintangi oleh Donnie Yen. Dia memerankan Jin Kei yang abadi dan membuat koreografi adegan perkelahian. Film selanjutnya, Blade kedua, juga merupakan produksi Amerika. Kemudian Donnie kembali ke tanah airnya dan membintangi Jet Li dalam film aksi fantasy Hero. Film ini membuat Yen populer di kalangan masyarakat Tiongkok dan ketika dirilis di bioskop-bioskop besar di Amerika Serikat, film ini menjadi salah satu film berbahasa asing tersukses yang pernah didistribusikan di pasar Amerika. Karya Yen berikutnya adalah komedi aksi Amerika Hong Kong pada tahun 2003, Shanghai Nights, dengan aktor favoritnya Jackie Chan. I hope there will be more trust between us when I'm emperor and you are the new king. Di saat yang sama, pernikahan kedua aktor berlangsung. Dia menikahi Cecilia Wang. Dia sebelumnya adalah seorang model dan memenangkan kontes kecantikan Miss China di Toronto pada tahun 2000. Mereka dicomblangi melalui teman di salah satu pesta. Teman-teman mereka menganggap lucu bahwa majalah People menyebut Yen sebagai berlian dalam film pertarungan. Dan orang tua Cecilia berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Mereka ternyata punya banyak kesamaan. Keduanya tumbuh di barat dan timur dalam keluarga musisi dan selain itu mereka memiliki selera dan pandangan hidup yang sama. Cecilia tidak menonton film yang dibintangi Yen, tapi dia terkesan dengan selera humor dan sikapnya yang baik. Beberapa bulan kemudian, pasangan itu bertunangan. Donnie sangat ingin berkenalan dengan ayahnya, karena dia memiliki aturan yang cukup ketat dan perbedaan usaha antara kedua mempelai hampir 20 tahun. Namun setelah berbicara secara pribadi sebentar, orang tua Wang dengan tenang bertanya kapan tanggal mereka menikah. Yen mengaku dia siap menangis bahagia mendengarnya. Pernikahan ini berlangsung pada tanggal 30 Agustus 2003 di Kanada, di tepi danau Ontario di Toronto. Setahun kemudian mereka memiliki seorang putri Jasmine dan kemudian seorang putra James. Donnie kerap memberinya kejutan romantis untuk istrinya, memberikan bunga di setiap hari raya dan di hari jadi pertama. Ia menyanyikan serenade karangannya sendiri untuk orang yang dicintainya itu. Pada peringatan 10 tahun dia mendapat tato di punggung bawah dengan salah satu hieroglif namanya yang berarti puisi. Aktor ini mengakui bahwa istrinya bukan hanya sekedar wanita yang dia cintai, tapi juga seorang sahabat, asisten, dan rekan bisnis. Hidup romantis Yen terus membintangi film aksi The Twin Effects 2, Seven Swords, SPL Siapulang, dan Dragon Tiger Gate. Namun pada tahun 2004, ia juga tampil di salah satu komedi romantis berjudul Love on Rocks.
Pada tahun 2007, Donnie memainkan peran utama dalam film Flashpoint dan menerima penghargaan dari Hong Kong Film Award karena membuat koreografi pertarungan dalamnya. Aktor ini bekerja sangat keras di lokasi syuting sehingga ia harus pergi ke dokter 2 hari sekali untuk pulih secara fisik. Setahun kemudian film Painted Skin, An Empress and the Warriors dirilis. Namun hit utamanya adalah film aksi Ip Man tentang Master Wing Chun yang tak terkalahkan, yang membuka sekolah seni bela diri sendiri dan dikenal sebagai Guru Bruce Lee. You know, Captain Lee, we martial artists have a lot of energy. Sometimes we might be a bit loud, but that doesn't mean we're not civilized. Plot film ini mirip dengan biografi asli Ip Man dengan tambahan sedikit fiksi. Dalam hal koreografi pertarungan dan data biografi, krunya dinasihat oleh putra master Ip Chun. Donnie Yen sendiri mengunjungi kota Foshan, tempat tinggal sang guru, dan menghabiskan banyak waktu bersama putra-putranya dan mendengarkan cerita tentang ayah mereka, kehidupan keluarga, dan seni bela diri. Sebelum pemutaran perdana, Ip Man, bayaran Donnie berada di kisaran $1 juta per film. Tapi setelah itu angkanya meningkat sampai 3,5 kali lipat. Pada tahun 2009, aktor ini muncul dalam film dokumenter tentang Bruce Lee, film aksi Bodyguards and Assassins, dan drama sejarah berjudul The Founding of Our Republic. Film ini dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-60 berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, dan banyak aktor Tiongkok yang ingin membintangi film ini, meskipun dalam peran cameo dan gratis. Donnie Yen berperan sebagai salah satu anggota Partai Komunis, sehingga menunjukkan kesetiaannya kepada Tiongkok daratan bukan Hong Kong. Omong-omong, dia berulang kali dikritik karena sikapnya dan mengabaikan protes yang sedang berlangsung di Hong Kong. Untuk salah satu komentar yang mencela dia karena memperjuangkan keadilan hanya di layar, Donnie menjawab bahwa dia berjuang untuk rakyat Tiongkok. Perlu dicatat bahwa basis penggemarian yang paling menentukan tinggal di daratan Tiongkok. Setelah sukses film pertama tentang Ip Man, pembuatan film sequelnya segera dimulai. Ini dirilis pada tahun 2010. 單邊油條係你細嗰陣時話要食㗎嘛？我幾時講過啊？你真係唔記得咗啊？睇嚟我細個都幾風趣。最衰你家啲都唔風趣啊！ Ada sedikit fakta tentang karakter utama di dalamnya, tapi ceritanya banyak dibumbui dengan adegan aksi dan bayarannya hampir 2 kali lipat dari bagian pertama. Syuting ternyata sulit bagi Donnie Yen. Dia pingsan 2 kali karena terlalu banyak bekerja, dan jika di film sebelumnya sang kreator berkolaborasi dengan putra sang master, kali ini ia mengkritik Donnie Yen dengan menyebutnya tidak tahu terima kasih. Faktanya menurut sang aktor, kesuksesan film itu tidak ada hubungannya dengan seni bela diri Wing Chun. Perwakilan dunia seni bela diri lainnya dan rekan-rekan Donnie ikut mengkritiknya. Secara keseluruhan, aktor yang dikenal sering bertengkar dengan sutradara, menyebut mereka orang yang tidak kompeten, tirani, dan penurut. Dia ekspresif tanpa malu-malu bahkan terhadap master terkenal. Dalam beberapa tahun berikutnya, aktor ini membintangi film-film seperti 14 Blades, Legend of the Fist, The Return of Cheng Jian, The Lost Bladesman, Dragon di Tiongkok dan di Hong Kong, serta 2 film komedi All's Well and Wells 2011 dan 2012, disusul dengan perilisan Special ID, Together, The Monkey King, Iceman, Kung Fu Jungle, and Inspector Calls, dan pada bulan Desember 2015 penayangan perdana Ip Man 3 berlangsung. 點解今日我要收你呢？因為我將會係你最勁嗰度嚟。你憑咩咁諗啊？因為我個快。 Donnie menjelaskan jeda panjang antara bagian kedua dan ketiga dengan mengatakan bahwa banyak proyek film dan TV lain tentang karakter ini yang keluar dan pasar agak jenuh. Kali ini alur ceritanya hampir tidak tumpang tindih dengan biografi sebenarnya dari sang guru besar, namun formula sukses dengan sejumlah besar adegan pertempuran berhasil kembali. Dan film ini meraup hampir $157 juta dengan anggaran hanya $36 juta. Istri Donnie sangat mengkhawatirkan suaminya karena harus melawan Mike Tyson di lokasi syuting. Namun ketakutannya tidak berdasar, sebaliknya jari petinju itu patah. Pada tahun 2015, aktor itu mendirikan Dana Perlindungan Kehormatan Yen untuk memungkinkan selebriti membela diri dari fitnah. Donnie memenangkan uang yang digunakan untuk mendirikan organisasi itu di pengadilan melawan Direktur Tan Bin. Dia menuduh Yen menolak mengerjakan proyeknya dan dia menyewa orang untuk mengancam keluarga aktor ini. Pada tahun 2016, aktor ini memainkan peran utama dalam film thriller petualangan Netflix berjudul Crouching Tiger, Hidden Dragon Swords and Destiny, dan dalam opera luar angkasa epik Rogue One. Really? He's praying for the door to open. It bothers him because he knows it's possible. Donnie sebenarnya ragu apakah akan menerima undangan untuk bermain di film terakhir karena dia harus jauh dari keluarganya untuk waktu lama untuk syuting. Tapi anak-anaknya benar-benar memaksa dia. Mereka begitu semangat karena ayah mereka bermain di film dengan lightsaber dan pesawat luar angkasa sehingga dia tidak bisa menolak film ini.
Di sana di Amerika Serikat, Yen menggantikan Jet Li yang meninggalkan proyek itu karena alasan yang tidak diketahui dalam film aksi petualangan XXX Return of Xander Cage. Penayangan perdana berlangsung pada awal tahun 2017 dan tak lama kemudian aktor ini kembali ke tanah airnya untuk membintangi drama kriminal Chasing the Dragon dan film thriller komedi Big Brother. Di penghujung tahun 2019, Ip Man 4 The Finale tayang perdana. Meski ada pernyataan Donnie yang tidak ingin kembali ke serial ini lagi, dilaporkan bahwa bayarannya $12,8 juta. Pada Januari 2020, aktor ini berperan sebagai polisi yang terus-menerus terlibat dalam situasi konyol dalam proyek komedi berjudul Enter the Fat Dragon. Dan pada bulan Maret, dunia melihatnya di film Disney Mulan. Aktor ini mendapat peran Komandan Tung, mentor tokoh utama. I'm your commanding officer. Fighting will not be tolerated, am I clear? Yes, Commander. Pada tahun 2021, Donnie Yen tampil di film Raging Fire. Pada tahun 2022, ia membintangi fantasi film New Kung Fu Cult Master 1 dan dalam film thriller petualangan berjudul Come Back Home, perilisan film aksi The Father, dan film adaptasi dari video game populer Sleeping Dogs. Juga merupakan hal yang ditunggu-tunggu. Namun sebagian besar penggemar menunggu bagian keempat dari cerita John Wick dengan Keanu Reeves. Proyek ini berada pada tahap pasca produksi, yaitu syuting telah berakhir. Dan sutradara utama adegan pertarungan di film ini tak menyembunyikan fakta bahwa ia terkikik seperti anak laki-laki saat bekerja dengan idola masa kecilnya. Jet Li, Jackie Chan, dan Michelle Yeoh menganggap Donnie Yen sebagai petarung terbaik di sinema Asia modern. Dia memiliki sabuk hitam di tingkat 6 di Taekwondo, sabuk hitam di Judo, sabuk ungu di Jiu-Jitsu Brasil, dan terus menguasai teknik-teknik terbaru. Ia juga memperkenalkan seni bela diri campuran ke dalam sinema Asia. Di media sosialnya, aktor ini menunjukkan sifat atletisnya yang luar biasa. Tapi ia paham bahwa seiring bertambahnya usia, kemampuannya jadi terbatas. Dia tidak takut suatu hari nanti dia tidak akan mampu melakukan apa yang dia mampu sekarang lakukan. Secara bertahap beralih mengarahkan, memproduksi, dan mengerjakan yang lain di sisi lain kamera. Donnie Yen juga bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Dia bisa berbicara bahasa Kanton, Mandarin, dan Inggris dengan sangat lancar. Selama pembuatan film salah satu film, dia menguasai bahasa Korea dan dia juga bisa memahami dialek Shanghai yang digunakan oleh keluarga istrinya. Kekayaan Donnie Yen diperkirakan mencapai $40 juta Amerika. Ia dianggap sebagai salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di Asia. Biaya pembuatan film biasanya $7-8 juta. Tapi selain itu, Yen memiliki merek pakaiannya sendiri DY Edition dan merek kacamata hitam Donnie Eye. Selain itu, menurut laporan media, salah satu iklan yang melampirkan seorang aktor merugikan perusahaan sekitar $1 juta. Maka ia mengiklankan obat sakit punggung, jam tangan, Hublot, mobil BMW, brand sport Nike, beberapa video game, dan bersama istrinya mereka menjadi wajah brand kasur dan bantal ortopedi bernama Sinomax. Yen juga terlibat dalam proyek sosial misalnya. Dia menyuruhkan agar plastik ditinggalkan dan muncul dalam iklan layangan penyelamatan Hong Kong. Aktor ini juga aktif terlibat dalam kegiatan amal dan pada tahun 2012 bersama istrinya mendirikan platform online yang mendorong orang untuk membantu orang lain. Ia merupakan duta organisasi internasional Save the Children. Pada tahun 2015 ia mengunjungi kamp pengungsi di Thailand dan pada tahun 2020 ia menyumbangkan $130.000 kepada pekerja medis di Wuhan. Yen memiliki setidaknya 6 properti di Hong Kong, yang masing-masing kecuali satu dibelinya dengan harga sekitar $1,5 juta Amerika. Pengecualiannya adalah rumah di kawasan bergengsi Hong Kong yang harganya $17 juta. Media menyebut rumah besar ini sebagai benteng paling bergaya dengan gym dan ruang tamu dengan grand piano yang menonjol. Dilaporkan bahwa 80% properti ini dimiliki oleh istri Donnie dan dia hanya memiliki 20%-nya. Di garasi, sang aktor memiliki beberapa Lamborghini, Bentley Continental GT, dan Toyota Alphard untuk perjalanan keluarga. Dan lemarinya berisi aksesoris yang sangat mahal. Dia memakai Rolex seharga $14.000 dan Audemars Piguet senilai $70.000. Dan pada tahun 2016 silam, Donnie membeli seekor kuda bernama Bad Boy yang ikut serta dalam pacuan kuda. Sang aktor sendiri kerap menghadiri lomba pacuan kuda. Lalu, apakah Anda suka film yang dibintangi Donnie Yen? Kalau kalian suka video ini, tekan tombol like dan subscribe kepada video-video kita selanjutnya yang lebih menarik.